Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali berkaitan dengan teknologi informasi. Adapun yang akan kita bahas tentang teknologi informasi dan komunikasi atau yang bisa dibilang saat ini adalah informatika, juga informasi dan komunikasi. Kita akan bahas tentang keuntungan dan peranan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Peranan TIK itu apa sih? Teknologi informasi dan komunikasi. Ya, kita sebagai pengguna dari media, internet ya, teknologi, ya, informasi ya, kita juga sebagai pengguna dari informasi ya, informasi-informasi yang ada di internet tentunya, informasi-informasi yang ada di media massa internet ya. Dan kita juga sebagai pengguna dari teknologi informasi komunikasi, biasanya kita sering mengkomunikasikan, kita sering berkomunikasi ya, baik secara tentunya secara online ya, by call ya, by message ya, by pesan, by telepon ataupun pesan gitu. Tentunya itu kita sudah melaksanakan itu ya, melaksanakan atau menggunakan dari teknologi informasi komunikasi. Nah, kita akan bahas keuntungan dan peranan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Keuntungannya untuk apa sih teknologi ini untuk kita? Peranannya untuk apa sih ya? Perannya atau fungsinya untuk apa sih teknologi informasi komunikasi ini untuk kita? Kalau kita bahas tentang TIK, teknologi informasi dan komunikasi, berarti kita bahasnya adalah internet ya, bahasnya tentang Facebook ya, bahasnya tentang ya media-media massa lah, atau aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk komunikasi dan mencari informasi gitu ya. Oke, kita bahas tentang keuntungan menggunakan TIK. Yang pertama adalah memudahkan orang lain dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jadi kita nih ya tentunya ada jarak yang jauh mungkin ya. Kita bisa bisa berkomunikasi ya. Meskipun komunikasinya searah ya, komunikasinya ada juga yang langsung seperti itu ya. Nah, itu tentunya aplikasi ini atau teknologi ini memberikan kita kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi ya. Memperoleh informasi, kita bisa nyari informasi itu di internet ya sekarang ini. Ya contohnya ya ketika ketika kita ingin mencari informasi, informasi tsunami kemarin ya, atau informasi tentang beasiswa, informasi tentang tentang pembelajaran, teman-teman tinggal cari aja di internet ya. Bahkan sekarang sudah ada AI untuk mempermudah kita gitu ya. Yang awalnya kita cari-cari, sekarang mah tinggal difotoin muncul jawabannya. Tapi itu belum tentu betul gitu ya. Namanya AI. Tapi itu 99% atau 90% lah akurat ya. Artinya menjawab dia. Nah, tentu tadi mempermudah orang dalam berkomunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan teman kita, dengan keluarga kita. Misalnya kita lagi ada di Bogor, teman kita ada di Jakarta, atau saudara kita ada di Palembang, saudara kita ada di Sumatera. Kita bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar dengan adanya teknologi. Bisa dengan apa? Dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan dengan by by call ya, by video call, by Zoom, by Meet ya. Banyak hal ya bisa kita gunakan. Lalu juga membuka peluang bisnis baru ya. Tentunya teman-teman sekarang ini sudah booming sekali ya. Bahkan pasar-pasar itu, pasar-pasar offline ya. Pasar-pasar offline itu rata-rata gulung tikar katanya begitu. Kalah dengan pasar online. Pasar online itu ya memasarkan produknya secara online, menjual produknya secara online ya. Di mana tentu ini menjadi peluang besar. Kita nggak usah, mungkin masyarakat yang memiliki kesibukan yang harusnya ke pasar ya tinggal tunggu di rumah, tinggal pesan dari handphone, dari aplikasi kan gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan untuk membeli atau menjual suatu produk. Ada mungkin Tokopedia, ada Shopee, ada aplikasi-aplikasi lainnya yang diperuntukkan untuk jual beli gitu ya. E-commerce ya. Lalu juga mendorong timbulnya proses demokrasi. Ya, kalau zaman dulu ya demokrasi itu misalnya pawai memberikan informasi,
ya mereka harus datang buat panggung secara online ya, secara offline ya langsung. Kalau sekarang bisa aja dengan video, demokrasi menyampaikan, informasi-informasinya, atau demokrasi secara, secara langsung pemerintah, tapi, melalui teknologi ya, bisa aja seperti itu. Kita memberikan aspirasi kita, kita memberikan informasi kita memberikan apa, kritikan, saran kepada pemerintah, itu kan demokrasi. Kita nggak usah tuh jalan-jalan di, di lapangan untuk demo misalnya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Atau kita juga bisa, menyampaikan, menginformasikan kepada publik tentang apa yang sedang kita lakukan. Misalnya kita nih adalah gubernur ya, atau kita sebagai bupati, kita ingin dilihat nih pekerjaan kita sedang merelokasi bangunan, rumah tidak layak huni misalnya, atau sedang memperbaiki jalan dan seterusnya. Bahkan, informasi-informasi sekarang secara digital, secara online, nggak ada tuh sekarang teman-teman itu lihat koran. Yang zaman dulu mungkin ada, sekarang udah nggak ada, udah hilang, udah musnah dari muka bumi ini. Intinya mungkin ada lah sebagiannya gitu ya. Nah, tapi apa, tadi, dengan adanya teknologi kita mendorong timbulnya proses demokrasi, ya. Tadi ya memberikan kritik, saran pada pemerintah, atau enggak menyampaikan informasi, tentang apa yang dilakukan pemerintah dan seterusnya, banyak hal. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Nah, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Sekarang-sekarang ini, dengan mudah ya teknologi, kita bisa merasakan dampak teknologi membuat, kartu keluarga bisa secara online, buat bayar pajak secara online, segala sesuatunya dengan teknologi. Itu meningkatkan kualitas, kuantitas layanan publik yang awalnya mungkin harus ngantri dari pelayanan tamu itu sampai berapa ratus meter misalnya. Kalau saya sering ya lihat ya di rumah sakit, antrinya bener-bener gitu. Dengan adanya teknologi, ada suatu mesin. Mesin itu kan termasuk teknologi ya, di dalamnya itu ada TIK-nya, teknologi informasi komunikasi, yang dimana fungsinya adalah memberikan layanan antri. Layanan antri apa sih? Tiket ya. Kalau zaman dulu tiketnya harus secara manual, kalau sekarang, nggak kebayang ketika zaman dulu itu ke BRI, minta-minta tiket ke ini, ke satpam security jam 5 pagi atau jam 3 pagi, bayangin, harus pagi-pagi. Kalau kesiangan ya kita nggak kebagian. Nah, itu pelayanannya kurang berkualitas kan begitu ya. Nah, sekarang dengan adanya teknologi, kita bisa nih, tinggal tekan aja tuh tombol si mesinnya, mesin tiknya, teknologinya ya. Secara langsung dia akan timbul tuh, antriannya gitu, simpel, mudah gitu ya. Nah, terus lagi meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh, telemedicine. Ya, jadi kita bisa menyampaikan keluhan kita gitu ya. Kita bisa berkomunikasi langsung dengan siapa? Dengan dokter yang ada secara digital, secara online. Misalnya kita nih pengen konsultasi, sekarang ada Halodoc gitu ya dan seterusnya. Dan di saya juga ada namanya itu Hidcom, konsultasi ya, harganya murah kok, cuman berapa gitu ya, nggak sampai 100 ribuan untuk konsultasi, kayak gitu. Nah, ini memberikan layanan informasi kesehatan kepada siapa? Kepada masyarakat secara jarak jauh. Misalnya masyarakat ingin konsultasi, masyarakat ingin diberikan arahan gitu ya oleh dokter, ya bisa aja secara tidak langsung. Secara langsung tapi melalui media maksudnya ya. Melalui media bisa aja video call, dia menyampaikan keluhan nyerinya apa dan seterusnya, dan nanti si dokternya akan menyampaikan, "Oh, Ibu harus begini begini begini," gitu. Atau sarannya dan diagnosanya gitu. Atau arahannya lah, karena kan ini diskusi ya, atau konsultasi lah bahasanya. Oke, lalu juga keuntungan dari TIK adalah memperbaiki pendidikan melalui e-learning. Nah, awal-awal kan belajar itu harus secara manual gitu ya. Teman-teman nggak kebayang ya. Kalau zaman dulu itu hanya mengandalkan buku, teman-teman. Bikin skripsi pakai mesin tik, jeger-jeger gitu ya, pakai bukan pakai laptop tapi mesin tik ya. Nah, lalu juga berkembang sehingga sekarang jadi simpel kayak gitu. Itulah adalah perubahan zaman ya. Nah, di sini dari segi memperbaiki pendidikan melalui learning. Kalau zaman dulu belajar harus langsung dari sekolah. Kalau nggak ada sekolah, karena nggak ada teknologi, handphone nggak ada. Ada mungkin handphone cirit nih tadi yang saya sampaikan ya, di video sebelumnya. HP-nya hanya HP
yang bisa telepon sama SMS doang kayak zaman dulu. Dan satu-satunya tempat ilmu adalah buku, buku tempat tempat perpustakaan kalau zaman dulu ya. Bahkan zaman dulu kalau apa perpustakaan itu rame. Kalau sekarang sih perpustakaan sudah ada digital juga, secara online juga gitu ya. Nah, memperbaiki pendidikan melalui e-learning. Jadi TIK ini, teknologi informasi komunikasi ini, ada aplikasi-aplikasinya ini yang dibuat tentunya akan bisa memperbaiki pendidikan. Yang tadinya awalnya belajar itu harus di kelas, nyari buku harus di perpustakaan. Sekarang sudah banyak di internet, sudah banyak. Bahkan ya, teman-teman bisa lihat ya di aplikasi yang ada di kita juga sudah mumpuni seperti itu. Lalu, keuntungan menggunakan berikutnya adalah mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat sadar tentang, "Oh ternyata kita tuh butuh sesuatu loh." Misalnya tukang bangunan contohnya ya, waktu dulu saya pernah ngajari tuh tukang bangunan tentang buat desain, desain bangunan arsitektur ya. Nah, dia tuh lulusan SD, bayangin. Lalu dia tidak ya istilahnya tidak sekolah ya, dia hanya jadi kuli ya mungkin begitu. Dan dia memaksakan untuk beli satu laptop dan laptopnya itu udah rusak juga, maksudnya nggak nggak baru lah, second lah, maksudnya ada beberapa tombol yang rusak, tapi alhamdulillah masih bisa dia menggunakan itu. Dan alhamdulillah dia bisa merekayasa. Jadi sebelumnya awalnya kan buat bangunan itu harus gimana ya, mungkin pakai tulisan dan kertas ya, dicoret-coret gitulah, bikin gambar. Kalau sekarang sudah bisa didimensikan, 3 dimensi, bahkan sudah bisa dibuat sedemikian rupa sehingga apa? Sehingga hasilnya memang wah, ketika ada si klien atau orang lain yang ingin membangun rumahnya, dia udah bisa menggambarkan, "Nih rumahnya seperti ini atau mau seperti apa?" Kan gitu ya. "Oh seperti ini aja nih bagus," terus tampilan juga udah oke, misalnya begitu. Lebih memberikan kepercayaan kepada kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada kliennya yang ingin menerima, yang ingin dibangunkan, misalnya bangun rumah misalnya, atau bangun perusahaan, atau bangun toko dan seterusnya. Nah, seperti itu ya, mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Masyarakat harus sadar teknologi itu semakin hari itu semakin canggih. Kalau zaman dulu mungkin tanpa handphone ya biasa-biasa aja. Kalau zaman sekarang ya nggak mungkin lah kita nih misalnya belanja BBM aja udah ada barcode, dan barcode itu dicetak oleh sistem, oleh teknologi, oleh aplikasi kan gitu ya. Lalu juga tiket mau ke tol juga, kita mau lewat tol nih. Nah, tentunya kita juga sadar bahwa tol itu menggunakan teknologi kan gitu ya. Dia ada uang digital istilahnya begitu. Ada angka nominal. Jadi masuk ke sana itu harus mengeluarkan angka nominal yang diminta kan gitu. Sistemnya gimana sih kalau tentang itu atau kartu-kartu keuangan atau bank ya? Mungkin nanti kita akan ulas. Intinya kalau kita bahas tentang keuangan, tentang banking, bank itu bedanya apa? Kalau bank itu di bank secara offline, eee, langsung uang kan ya. Kalau di aplikasi cuma nomor doang. Nah, nomor itu harus dikuatkan dengan sistem sehingga apa? Sehingga nomornya itu tidak berubah-ubah. Ini ya gitu, ada penguatan sistem di situ. Gitu. Misal nih Bank BRI mentransfer sekian ratus ribu ke ke rekening kan gitu ya, ke rekening e-banking ya. E-banking itu bank mobile, bank handphone ya, di aplikasi. Jadi cuman kirim-kirim angka doang kan gitu. Cuman angka tersebut itu harus dioptimalkan ke kekuatannya, keamanannya, sehingga apa? Sehingga tidak terjadi penyalahgunaan angka. Misalnya salah nih angkanya, salah kirim angkanya gitu ya, atau angkanya malah berubah, gampang dimodifikasi sama orang lain. Nah, itu berbahaya. Mending nggak usah deh kalau aplikasinya masih gampang dimodifikasi oleh orang lain, gampang di-hacking misalnya begitu ya. Makanya ada tim cyber, tim hacking. Untuk apa? Tim hacking, tim keamanan untuk mengamankan suatu aplikasi itu. Nah, jadi dia akan mengotak-atik suatu sistemnya nih. Takutnya ada kendala, misalnya ada yang mau hack. Oh, ada hack nih satu, dia buang, seterusnya. Filenya dia buang, dia hancurkan. Seperti itu. Aman jadinya. Hmm. Jadi teman-teman satu aplikasi yang teman-teman lihat saat ini, misalnya BRI Mobile dan seterusnya, itu ada sistem keamanannya dan ada yang menjaga sistem keamanan tersebut. Sehingga apa? Sehingga uang-uang yang kita taruh di internet itu aman kayak gitu.
Oke, dan tadi disampaikan juga pengembangan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Nah, di teknologi informasi itu bisa mengembangkan kemampuan, ya. Kita bisa belajar secara istilahnya mandiri atau ada panduan seperti ini. Ini akan mempermudahkan kita dalam apa, dalam, berpikir, dalam, menerima masukan, ilmu, ya seperti itu. Dan masyarakat harus sadar bahwa bahwa teknologi itu semakin hari itu semakin berkembang dan kita harus bisa mengikutinya. Misalnya kalau seorang tukang itu kita kembangkan, kita berdayakan para tukang-tukang ini kita ajari sehingga dia bisa memberikan value untuk dirinya ya, kemampuan untuk dirinya. Ya misalnya tadi kalau kita kembangkan dia diajari tentang membuat suatu bangunannya di laptop gitu, dia akan lebih mudah melihatnya dan dia bisa lebih mudah mempresentasikan produknya kepada kepada, kliennya atau masyarakat yang ingin dibangunkannya gitu. Misal kalau tukang ya, tukang bangunan ya misalnya. Lalu juga memperkaya kebudayaan. Nah, budaya kita, tentunya budaya Indonesia ini kental sekali. Nah, dengan adanya teknologi kita bisa tahu nih kebudayaan orang-orang lain. Nah, kita juga misalnya di budaya Sunda, di budaya apa namanya itu, budaya yang tarik-tarik saman atau enggak budaya budaya Jawa Tengah, budaya, budaya Padang ya, dan seterusnya. Kita bisa tahu nih kebudayaan-kebudayaan itu dari teknologi. Kita tinggal cari aja kebudayaan di sana, kebudayaan di sini, kebudayaan di sono dan seterusnya. Seperti itu ya. Lalu juga menunjang pertanian. Nah, di mana teknologi ini bisa menunjang pertanian. Kalau tadi ya bahas tentang sedikit lagi tentang memperkaya kebudayaan, kita juga bisa membuat suatu aplikasinya, aplikasi tentang kebudayaan. Jadi di aplikasi tersebut bisa diperuntukkan untuk siapa? Untuk siswa, siswa sekolah ya tentunya sehingga dia lebih memahami tentang kebudayaan-kebudayaan di-games-kan gitu ya. Menunjang pertanian. Nah, ini menunjang pertanian ini teknologi semakin hari semakin berkembang, bahkan untuk nyiram tanaman sekarang udah ada otomatisnya. Itu jadi tentunya dilakukan untuk mempermudah pekerjaan kita dan tentunya itu dibuat oleh, seseorang dengan kemampuan teknologi ya tentunya. Nah tadi menunjang pertanian, bahkan sekarang nyemprot tanaman ya dari atas pakai drone. Nah itu drone itu dibuat oleh, teknologi ya gitu. Dan terakhir kalau menciptakan lapangan kerja. Kalau bahas tentang lapangan pekerjaan, kita bisa kita bisa melihat dampak dari adanya apa, aplikasi jual beli, sehingga ada kurir, itu kurir jual beli secara digital itu secara online itu, tentunya itu akan menciptakan lapangan kerja. Ada juga sekarang Gojek juga online, ada juga Grab juga online. Awal-awalnya itu offline semua, ada Kang Ojek, ada Kang Mobil ya, ada Kang Ojek, Kang Mobil, terus lagi ada belanja harus secara offline ke pasar, terus sekarang udah ada teknologi. Teman-teman bisa, pesan, pengen belanja apa, di aplikasi apa, lalu juga teman-teman bisa, apa namanya, eee, pesan kurir antar paket ke daerah mana ya. Bahkan ini jadi solusi lapangan pekerjaan yang baru. Misalnya di daerah teman-teman ini belum ada nih, belum ada apa sih namanya tuh, kurir, perusahaan kurir ya teman-teman bisa aja bangunkan di sana. Asalkan apa? Asalkan, banyak masyarakat yang belanja online-nya gitu ya. Jangan sampai teman-teman itu bangun perusahaan kurir, jasa kirim, tapi tidak ada yang belanja online-nya ya, percuma kan gitu ya. Oke, lanjut. Dampak negatif kalau tadi itu keuntungannya ya tentu positif, kalau sekarang dampak negatif atau kerugian penggunaan TIK. Nah, di sini ada AI-nya. Di sini dampak negatifnya apa sih? Ya tentunya mendorong munculnya kejahatan jenis baru ya, dampak negatif ya. Jadi hal-hal negatif di TIK ini atau teknologi informasi ini, penggunaan teknologi ini adalah mendorong munculnya kejahatan jenis baru. Ada tukang hacking ya, untuk nyari-nyari data orang ya, apalagi data-data rekening kita diselusupi, aduh bahaya kan itu ya. Nah itu ada dampaknya juga, makanya kita harus was-was.
harus hati-hati lah istilahnya begitu ya. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi seperti itu. Misalnya contohnya gimana? Contoh buat akun itu, akun ya misalnya bank ya, jangan sampai yang mudah sekali hal-hal misalnya passwordnya, PIN-nya dan lain seterusnya, sehingga mudah dibaca. Nah itu, teman-teman harus memahami ke arah sana. Lalu juga mempermudah masuknya nilai-nilai budaya asing yang negatif. Nah, misalnya teman-teman lihat video ya, awalnya kita itu santun ya, karena lihat video-videonya itu begitu, kita terprovokasi jadi ngikut-ngikutin, ya, atau enggak kita kita contohnya ambil pakaian, kalau di pakaian luar kan ngetat-ngetat misalnya, mini-mini ya, celananya mini misalnya, malah kita masuk-masuk ke sana. Awalnya kita biasa menggunakan baju yang, tertutup dan seterusnya, gara-gara kita keseringan nonton, jadi kita terbawa ya, dan akhirnya apa, misalnya kita menggunakan baju yang ketat dan seterusnya. Nah itu kan budaya yang, budaya asing yang masuk kita, misalnya gitu. Itu melalui apa, teknologi, di mana bisa aja di TikTok, di YouTube, di media sosial lainnya. Mempermudah penyebarluasan karya-karya, ini pornografi ini berbahaya. Jadi kita harus apa, kita harus bisa apa namanya, mengerem. Kita harus punya pendirian nih, kalau itu hal-hal yang jahat untuk kita sendiri ya buang, kalau itu hal baik ya ambil aja. Makanya kita harus bisa, harus dewasa lah istilahnya menggunakan dari teknologi ini, ya sehingga kita tidak masuk ke hal-hal yang salah, merugikan kita ataupun orang lain seperti itu ya. Lalu juga mendorong tindakan konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat. Nah, gara-gara nih teknologi udah ada, oh kita belanja, 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 aduh konsumtif terus. Misalnya, tiba-tiba malah jadi utang, banyak utang, sekarang ada pinjol dan seterusnya, itu bahaya sekali. Sehingga apa? Sehingga kita harus bisa mengerem, kita harus punya etika, kita harus punya pendirian tadi ya, bahwasanya kita harus berpikir kritis ya, bahwasanya kita harus ketika ini hal-hal yang buruk jauhi, ketika ini hal-hal yang baik ambil kan gitu ya. Jadi kita harus mendorong tindakan, konsumtif dan pemborosan dalam masyarakat, mendorong tindakan konsumtif. Nah, ini hal-hal negatifnya kan tadi. Jadi kita harus bisa ngerem ya, bahkan, aduh kehabisan duit nih buat belanja online misalnya, saya pinjam aja deh di aplikasi pinjaman, nah pinjam online ya, pinjol misalnya. Nah, itu berbahaya atau enggak, oh kita malah terprovokasi dengan, judi online ya. Wah, keuangan kita habis nih gara-gara judi online, gara-gara kita sering main game ditawarin game yang berbayar yang dapat duitnya misalnya, oh kita malah masuk-masuk, oh kita memang dapat duit awal-awal dan akhirnya malah merugikan diri sendiri. Nah sehingga kita harus mendorong itu, mendorong agar apa, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan diri kita gitu. Nah, sehingga apa, kita bisa aman, tentram, dan nyaman ya. Lalu dampak negatif dari teknologi informasi ini adalah mendorong kekejaman dan kesadisan. Jangan 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 teman-teman lihat nih, video-video yang aneh-aneh misalnya ya, kejahatan ya, kejahatan yang memang aduh sadis-sadis ya. Nah, itu, video-video hal-hal yang memang sih harusnya anak-anak yang kecil itu ya, nah PAUD misalnya, dilarang untuk membuka handphone, apalagi nonton TikTok dan lain seterusnya. Takutnya apa? Videonya video-video hal-hal yang, kekejaman, misalnya mabuk-mabuk, terus nonjok-nonjok orang. Nah, itu kan nanti terprovokasi ke anaknya. Ataupun kita kita harus bisa menilai bahwa hal-hal, misalnya video-video yang jahat ya, mengandung unsur kekejaman itu ya kita harus bisa memilahnya, oh kita nggak usah nonton ini deh, berbahaya juga untuk kehidupan kita. Ini contohnya jahat nih, misalnya ngomongnya kasar-kasar terus dan seterusnya. Nah, ini harus diperbaiki. Dan terakhir di sini memperluas perjudian. Nah, ini dampak negatifnya adalah dari ketika kita tidak bisa bijak terhadap teknologi, kita masuk ke judi online, perjudian, ada judi online. Sampai sekarang-sekarang ini katanya info-infonya kan, yang orang-orang yang pernah melakukan judi online, mereka, menyesal seperti itu. Dia habis ini itu dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya supaya lebih cepat ya. Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan. Nah, ini kita bahas tentang teknologi untuk perusahaan nih. Nah, oke, teman-teman sering ya lihat di perusahaan-perusahaan itu, nah, kalau teman-teman sih
mungkin teman-teman yang udah bekerja ya, laporan-laporan secara online kan, misalnya, teman-teman, apa, teman-teman yang kerja di Alfamart atau Indomart, itu mereka laporan itu secara online, kehadirannya difotoin dirinya, atau difotoin kerjaannya, dia sudah membersihkan ketika lagi nyapu atau enggak dia lagi, apa, beresin kaca, bersihin kaca. Nah, itu ada teknologinya, teknologi laporan, aplikasi laporan misalnya. Sehingga apa? Sehingga mempermudah apa namanya, mempermudah, apa namanya, sistem pelaporan misalnya. Nah, di sini kita akan bahas penerapan teknologi informasi dan komunikasi banyak digunakan para usahawan, ya. Mungkin para pengusaha ya, untuk apa sih ya, kebutuhan efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap pelaku usaha merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja. Ya, tentunya, teman-teman kalau teman-teman lihat di PT, itu yang kerja itu ya robot sebagian gitu, manusia-manusianya dikit ya misalnya begitu, tergantikan dengan teknologi. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja, misalnya penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP, ya, dia membuat perencanaan dia, apa namanya, eee, apa namanya, di sini, apa, ERP itu tadi, Enterprise Resource Planning dia yang, dia aplikasi yang, membuat atau yang khusus untuk manajemen suatu perusahaan, ya. Ya biasanya kan kalau kalau zaman-zaman dulu mungkin manajemennya masih tulis-tulisan, kalau zaman-zaman sekarang sudah canggih ya manajemen, perusahaannya dengan teknologi lah misalnya. Tadi manajemen laporan, manajemen laporan karyawan, kepada perusahaan. Misalnya mulai dari absensi dengan ada fingerprint itu teknologi teman-teman. Dengan adanya foto selfie langsung dikirim fotonya atau enggak, foto laporan, tentang kebersihan dia dipoto tuh, si kacanya lalu dilempar dikirimkan kepada perusahaan. Oh ternyata si Fulan bekerja hari ini kerjanya ngapain aja, dia terdata di situ. Ya, apalagi kan perusahaan. Perusahaan itu orientasinya duit, orientasinya uang gitu. Sehingga apa? Sehingga apapun yang dilakukan oleh karyawannya harus terreport, terekam, terlaporkan. Sehingga apa? Sehingga perusahaan itu membayari mereka itu untuk bekerja kan begitu ya. Nah, sehingga pekerjaan itu bisa sesuai dengan apa yang dilakukannya. Seperti itu. Nah, tadi tentang manajemen ya, itu tentang manajemen perusahaannya banyak hal yang bisa dikembangkan lah ya. Misalnya tentang sistem laporan, laporan tentang keuangan, ya laporan keuangan juga gampang. Sekarang bikin aja teknologinya. Misalnya uang masuk, uang keluar. Uang masuknya berapa nih dalam setahun ini, uang keluarnya berapa nih dalam setahun ini. Terus hasil sisa usahanya berapa? Hasil usahanya berapa atau saldonya berapa nih di dalam rekening tersebut atau sisa usahanya berapa? Kan sistemnya gitu tentunya ya, mudahnya begitu. Ya, itu adalah aplikasi tentunya, teknologi. Oke, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia bisnis. Nah, dalam dunia bisnis tentunya teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik ya atau dikenal sebagai e-commerce. Ya. E-commerce adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet. Jadi teman-teman sering lihat ya, ya tadi juga saya udah bahas tuh adanya aplikasi jual beli ya. Ini akan berpengaruh kepada siapa? Jadi ada runtutannya juga. Ada apa namanya? Ada usaha jasa pengiriman antar barangnya ya, atau kurir bahasanya gitu ya. Nah, itu menjadi apa? Menjadi bagian dari apa? Teknologi dalam usaha gitu ya, perdagangan. Kalau teman-teman lihat perdagangan secara digital ya, secara online ya. Teman-teman bisa lihat tuh di aplikasi Shopee, di aplikasi TikTok, bahkan di TikTok sudah ada tuh aplikasi jual belinya gitu ya, disandingkan dengan Tokopedia dan seterusnya. Nah, ataupun teman-teman ingin apa membeli saham nih di aplikasi juga udah ada sekarang aplikasi saham ya. Jadi teman-teman ingin beli saham suatu perusahaan sih, nah teman-teman tinggal beli aja dengan aplikasi dengan mudahnya begitu. Kalau zaman dulu itu harus datang nih ke perusahaannya atau ke tempat yang ngejual saham di BI ya, BI zaman dulu itu. Nah, lalu teman-teman akan diberikan tuh kertas. Misalnya, kalian beli saham 10 juta misalnya, kalian dapat beberapa kertas. Di tahun depan bisa aja naik tuh, ya misalnya begitu ya kalau kita jual beli saham. Nah, kalau kita bahas saham ya teman-teman nanti kita akan belajar di kelas 3 tentang saham. Dan nantinya teman-teman
siap-siap teman-teman akan ya bisalah memahami tentang bagaimana merencanakan keuangan, bagaimana cara kita bijak dengan keuangan dan membeli saham atau kita main trading. Ya, bisa aja kalau teman-teman sanggup di trading. Trading itu kan apa lebih lebih gede emang hasilnya, tapi juga risikonya lebih gede juga ketimbang saham. Ya, tapi juga semuanya ada risikonya namanya juga usaha gitu ya. Misalnya gini, kalau kita bahas saham, kita naruh uang kita, anggap aja gini, kita punya perusahaan anggap aja PT Astra. Kita naruh duit kita 1.000.000 misalnya di Astra. Nah, di Astra ini akan menggolangkan uang kita, menggunakan uang kita sehingga uang kita itu kalau perusahaannya berjalan baik, kita akan dapat untung. Kalau perusahaannya itu rugi ya kita juga akan rugi juga kan gitu itu. Jadi kita tuh sebagai ya pengusaha tapi kita udah punya karyawan di luar istilahnya begitu itu namanya saham. Nah, kita bahas e-commerce, jual beli ya. Ini kalau jual beli ini tentunya sekarang-sekarang ini udah paling tren ya. Teman-teman juga bahwa informasi-informasi yang di luar sana itu apa namanya pasar-pasar tutup ya, pasar-pasar offline ya. Bahkan banyak yang gulung tikar. Kenapa? Karena tersaingnya oleh e-commerce, digital apa jual beli secara online istilahnya begitu. Dia hanya duduk di rumah, scroll HP, beli barang, barang datang, udah selesai simpel itu. Nah itu ya. Mungkin teman-teman juga sebagai pengguna dari aplikasi jual beli ya, dan teman-teman juga merasakan dampaknya. Memang ada plus minusnya, misalnya barang yang tidak terlihat, bisa aja barangnya kalau baju itu kekecilan, bisa aja kebesaran, atau bisa aja bahannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di informasi. Lalu penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan. Kalau tadi di apa? Kalau tadi di dalam dunia bisnis ya, sekarang di perbankan. Nah, kalau dalam perbankan yang teman-teman lihat saat ini apa? Aplikasi banknya secara digital, banyak bank-bank yang online ya gitu ya. Dalam dunia perbankan, teknologi informasi dan komunikasi adalah diterapkan transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking ya. Jadi transaksinya bisa secara digital, secara online gitu teman-teman tinggal download aplikasinya, terus transfer ataupun terima transferan, ya udah selesai kan gitu ya. Nah, beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindahan bukuan, bayaran tagihan, dan informasi rekening. Nah, kalau zaman dulu kita ngambil duit harus langsung ke bank, bahwa buku tabungannya itu tulisan di buku tabungan itu panjang sampai berlembar-lembar tuh habis. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada deh. Maksudnya nggak bakal habis dalam setahun 2 tahun kayak gitu. Karena apa? Karena ya udah simpel dengan aplikasi udah selesai kita mau transfer kita tinggal tinggal transfer lewat handphone. Kalau kita pengen ngecek saldo ya kita tinggal langsung lewat handphone. Kalau kita ingin apa tahu informasi tentang rekening kita, kita tinggal cek handphone, nggak usah tuh ke ATM lagi kan gitu ya. Atau ATM juga termasuk alat teknologi ya untuk mempermudah. Jadi masyarakat itu nggak langsung ke bank, jadi ke ATM-nya untuk ambil duit. Kalau ada masalah ke bank atau pembuatan buku rekening, buku tabungan ke banknya. Seperti itu teman-teman ya. Ini dampak yang sangat baik ya. Apalagi sekarang-sekarang itu udah banyak nih bank-bank online kayak gitu ya, bank digital, bank apa di banking lah bahasanya ya. Jadi teman-teman juga udah disandingkan tuh biasanya dengan apa? Dengan aplikasi e-commerce, aplikasi jual beli tadi. Jadi kita nggak usah capek-capek harus ke bank, kayak pengen belanja jauh juga banknya capek-capek aja yang ada kan gitu. Cuman kekuatannya kuat di bank ini, banking ini. Kalau keamanannya belum kuat, bahaya karena di dalamnya ini nominal, bisa aja nominalnya ditambahin 1.000, dikurangin 100, misalnya begitu, ya kan? Ya seperti itu. Makanya harus karena kan tadi ada hacking tadi itu ya, maksudnya ada orang yang apa? Yang ya mungkin masuk ke dunia gelap lah, pengen ngambil sesuatu keuntungan. Oke, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Nah, kita bahas tentang pendidikan. Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman ya. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari sering dijumpai kombinasi teknologi data, audio video, dan internet. Nah, internet merupakan alat komunikasi yang murah di mana memungkinkan terjadinya interaksi antar dua orang atau lebih ya.
Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar dan mengajar jarak jauh e-learning kayak seperti ini menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Jadi eh, apa namanya di dalam teknologi ya tentunya khusus untuk komunikasi dalam pendidikan eh, apa namanya kita bisa belajar secara jarak jauh, kita bisa apa kita bisa mencari informasi dengan adanya apa internet, dengan adanya jaringan internet ya penghubung untuk apa untuk saling bertukar informasi gitu. Itu ketika saya ngomong berkomunikasi seperti ini ya teman-teman juga akan udah termasuk ke e-learning digital ya. E-learning itu artinya belajar secara digital, secara online. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau kita bahas tentang pendidikan zaman lama dengan zaman sekarang kan tentunya berbeda. Kalau zaman lama itu teknologi belum berkembang begitu baik ya. Kalau sekarang udah berkembang sangat baik seperti itu. Kalau jaring dari segi jaringan aja, kalau zaman dulu jaringannya lemot, harus nyari kemana-mana untuk apa? Untuk mengakses suatu internet itu ya. Kalau zaman sekarang udah terfasilitasi barangkali ya, udah ada 5G, udah ada 4G, 5G ya, sehingga mempermudah kita untuk berkomunikasi. Peranan teknologi informasi dalam komunikasi dalam kesehatan. Kalau bahas tentang kesehatan ya, kita bahas tentang rumah sakit, klinik, puskesmas ya. Nah, sistem berbasis kartu cerdas, smart card ya. Ada kan? Nah, sekarang sekarang juga BPJS dengan secara digital kan, secara online kan. Di mana isinya ya tentu BPJS atau BPJS kayak gitu ya. Dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit karena dalam kartu tersebut, para juru medik dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Jadi, kartu cerdas itu adalah ya kartu pasien lah bahasanya begitu ya. Kartu BPJS. Jadi ketika kita lihat kartu BPJS-nya, riwayat-riwayat si pasien itu kita tahu nih oh penyakitnya ini udah dikasih obat ini udah terapi ini gitu. Misalnya begitu. Nah sehingga apa sehingga permudah. Nah itu apa berkat siapa berkat teknologi tentunya. Eh, kita bisa lihat apa apa namanya tentang keadaan pasien pas dikasih obat apa terus berobat kemana saja kan gitu ya. Lalu digunakan robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta penggunaan komputer hasil pencitraan tiga dimensi untuk menunjukkan letak tumor dan tubuh pasien. Nah, ini lebih canggih lagi ya. Teknologi ini digunakan di rumah sakit ya, khususnya dalam apa pembedahan dan operasi digunakan robot ya. Ada tuh sekarang ini robot dalam operasi apa jantung itu robot. Kalau robot itu udah disetting ya, tapi kalau udah error udah berbahaya itu robot namanya. Nah, harus pasti crash, harus dirawat, harus dijaga. Nah, tapi kalau apa misalnya robot itu kan kesalahan apa tegangan listriknya aja gitu ya. Misalnya ada perbaikan di apa di elektronikanya, maka akan berubah ya dari sistem apa kualitasnya. Makanya tadi kita harus bisa menjaganya kayak gitu. Nah, tadi robot itu bisa membantu proses operasi pembedahan. Nah, ada yang di jantung kah, ada ya dia minim risiko dan dia stuck-nya di gitu-gitu aja. Misalnya gini, sayatannya segini ya, kecil ya. Dia udah pas segitu karena teknologi itu paling apa namanya? Paling pas gitu, paling tidak paling sesuai lah istilahnya. Beda dengan manusia, manusia ada indikasi kesalahannya, tapi kalau robot juga ya ada indikasi kesalahannya ketika sudah error kayak gitu aja. Nah, penggunaan komputer, hasil pencitraan tiga dimensi. Nah, lalu juga ada menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Ada juga tuh atau enggak scan ya teman-teman ya. Kalau scan misalnya scan jantung, scan tulang dan seterusnya. Itu kan hasil teknologi ya. Di scan sehingga keluar tuh gambarnya. Terus diterawang tuh oleh dokternya. Oh, ini kayaknya ada benjolan, ada patah tulang nih, ada ini nih kan seperti itu. Itu berkaitan dengan teknologi atau pendaftaran pendaftaran apa? Pendaftaran kunjungan ke rumah sakit. Misalnya kalau zaman dulu harus datang, harus minta nomor antrian. Kalau sekarang kita bisa daftar ya, daftar seminggu yang lalu ya, daftar mau kunjungan hari apa, kapan ya gitu ya. Terus dengan dokter siapa gitu. Itu bisa secara online dan mudah dan simpel di rumah udah tinggal jalan ke sana tinggal nunggu aja. Kita nggak usah capek-capek lagi nunggu dari segi antrian kayak gitu.
Oke, peranan TIK dalam bidang pemerintah. Peranan teknologi di pemerintahan tentunya bidang pemerintah disebut dengan a government ya. Ada 3 macam, government to government, jadi pemerintah untuk pemerintah, baik daerah maupun pusat, government to citizen, pemerintah dengan penduduk, dan government to business, government dengan dunia bisnisnya. Misalnya seperti apa? Ya, ini untuk komunikasi adalah suatu sistem aplikasi ya, misalnya government to government. Jadi untuk menyamaratakan suatu data ya. Ada government to government. Government to government ini adalah suatu teknologi yang dimana datanya satu tapi untuk beberapa kementerian. Misalnya di Indonesia ada beberapa kementerian, teman-teman. Teman-teman sering belajar tuh berapa ya kira-kira. Oke lah, teman-teman sudah paham lah kira-kira itu. Nah, itu si kementerian-kementerian itu mengakses data misalnya masyarakat untuk bertukar informasi ataupun eh, apa apa namanya ya, menyampaikan suatu data, datanya langsung terhubung. Misalnya gini, ketika kita ingin membayar pajak secara digital, secara online melalui aplikasi Sinyal, nah, maka data kita udah langsung masuk di situ. Nah, artinya government to government, pemerintah dengan pemerintah sudah saling berkoordinasi, saling menyamaratakan data gitu. Nah, sebab saya juga bisa membuat suatu aplikasi seperti itu. Artinya apa? Artinya pemerintah ini udah mengkolerasi, udah menyatukan suatu data dengan keperpajakan, pajak mobil, pajak motor misalnya, pajak tanah, pajak apa lagi. Jadi masyarakat itu sudah terkoneksi gitu. Bahkan di aplikasi Sinyal atau Sambara ya namanya. Hutang kita tuh, hutang pajak itu udah terdeteksi itu. Misalnya Anda belum bayar pajak sekian ratus ribu, kendaraannya, jenis kendaraannya ini. Misalnya begitu, itu karena apa? Government to government, karena ada sangkut paut pemerintah dengan pemerintah gitu. Misalnya tadi pemerintah di Dukcapil itu fungsinya adalah untuk apa? Untuk merekap suatu data atau bahasanya gini ya, BPS ya, kementerian atau bukan kementerian sih, atau oke lah dari Disdukcapil. Disdukcapil itu pusatnya data, Dinas Kependudukan, informasi tentang masyarakat ya. Nah, dia kerjasama dengan apa? Dengan Kementerian Pendidikan. Jadi orang-orang nanti yang mau daftar sekolah misalnya begitu ya, eee, udah terkoneksi nih dengan data dari Disdukcapil ini, Kementerian Dalam Negeri ya kalau di kementerian. Kalau kalau kita ibaratnya dinas lah ya. Dinas Dukcapil ini koordinasi atau saling terhubung dengan apa ya? Dengan pajak. Jadi masyarakat yang membayar pajak tinggal masukin NIK, dia akan langsung keluar tuh datanya, tinggal kita bayarkan, udah selesai. Atau enggak si Disdukcapil ini dia bekerja sama dengan dinas apa lagi nih? Dinas kesehatan. Jadi ketika ada orang yang mau daftar tentang kesehatan ke rumah sakit, dia cukup masukkan NIK, dia udah datanya udah muncul tersendiri. Misalnya dia tinggal masukin NIK nih, terus namanya, jenis kelaminnya, usianya, lalu juga nama ayahnya, nama bapaknya, dia akan langsung muncul gitu. Kenapa? Dari koordinasi ya, komunikasi antara government to government, pemerintah dengan pemerintah, baik itu dengan pusat ataupun dengan daerah seperti itu. Penerima bantuan ya sama juga, menerima bantuan dia koordinasi dengan Disdukcapil misalnya. Misalnya penerima bantuan ini NIK-nya ini. Nanti hasilnya turun tuh datanya, informasinya, namanya, ininya, itunya. Jadi secara otomatis. Nah, ada government to citizen. Government to citizen ini adalah aplikasi pemerintah untuk masyarakat. Misalnya, masyarakat ingin membuat KK, masyarakat ingin membuat akte. Ya, akte secara online sekarang sudah bisa membuat akte ini. Masyarakat tinggal ngetik-ngetik aja namanya, usianya, tanggal lahirnya, dan seterusnya. Atau enggak, masyarakat tinggal masukkan nicknya, dia terbaca langsung keluar namanya dan seterusnya. Lalu kita tinggal kirim datanya, dia lalu diproses oleh Disdukcapil dalam pembuatan akte lahir misalnya begitu. Lalu nah kita tinggal ngambil nantinya. Nah, itu masuk ke government to citizen. Jadi pemerintah dengan penduduk atau penduduk dengan pemerintah seperti itu. Atau enggak aplikasi apa lagi ya, misalnya pembuatan KTP di kecamatan.
Ya udah supaya supaya cepat tadi Disdukcapil bekerja sama dengan kecamatan untuk membuat KTP misalnya, tinggal masukin NIK-nya, keluar nama bla 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 sampai fotonya, tinggal dicetak deh KTP-nya udah selesai jadi udah dikasihkan seperti itu. Nah, itu apa namanya? Peranan TIK ya dalam kehidupan apa sehari-hari tentunya di dalam bidang pemerintah. Lalu juga ada government to business ya. Government to business ini adalah ya apa namanya pemerintah dengan siapa? Dengan dunia bisnis. Ya, misalnya pemerintah dengan dunia bisnis apa nih? Ya ini dengan Kementerian Energi lah ya. Jadi pemerintah dengan dunia bisnis. Bisnis pemerintah kan banyak ya dan kerjasama dengan investor-investor luar. Nah, itu harus ada tuh. Nah, aplikasinya supaya apa? Supaya datanya jelas gitu. Bukan hanya tulisan tangan doang kan gitu ya. Misalnya tentang kerjasamanya, tentang usahanya apa, misalnya perusahaan A. Perusahaan A itu perusahaan di bidang tekstil ya, pembuatan baju atau apa. Nah, di pemerintah tuh ada datanya seperti itu. Atau enggak perusahaan kecil UMKM, perusahaan jahit misalnya. Nah, di pemerintah tuh ada datanya, terkoneksi juga sama seperti itu. Jadi hubungannya adalah Disdukcapil dengan Dinas UMKM dan Koperasi ya. Dan terakhir apa? Dengan Dinas Perizinan biasanya begitu. Ada tiga, tiga, tiga apa? Tiga, tiga ruang lingkup ya. Kira-kira teman-teman paham nggak ya? Nanti kita akan lanjutkan di Zoom kali ya, di Meet. Oke, diskusikan bersama kelompok tentang apakah informasi dan komunikasi benar-benar bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jelaskan peranan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam berbagai bidang. Nah, ini akan dijadikan sebagai tugas, tapi bukan tugas kelompok, tapi tugas apa? Tugas teman-teman perorangan aja gitu ya. Oke, saya rasa itu. Demikian, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Demikian, terima kasih. Tetap semangat dari kita semua. Terima kasih.